warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Nih, ada Bu Tenri di sini. Berarti saatnya kita belajar bersama Serambi Bu Tenri loh ya. Gimana kalian? Sehat ya? Semoga sehat selalu karena memang Bu Tenri di sini pun juga sehat. Semangat. Baik, ini adalah salah satu media belajar berbahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan, dan tentunya Bu Tenri di sini juga belajar gitu ya bersama kalian. Kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Aduh, Bu Tenri, belajar tentang apa sih ini? Wow, nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Wah, yang sudah menulis kemarin ya. Geser dulu nih, gak kelihatan. Baik, yang kemarin sudah belajar untuk menulis sebuah cerpen, berarti kita sebenarnya kalian sudah belajar ya tentang apa sih nilai-nilai tersebut. Tapi lebih spesifik lagi itu tadi capaian pembelajarannya, yang ini adalah tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya seperti apa, dan ini dia nilai-nilai kehidupan cerpen bagian dari unsur ekstrinsi karya prosa. Langsung tanda tanya. Apa sih Bu Tenri karya prosa itu? Jadi memang karya prosa ini adalah satu dari 3 genre ya, genre sastra. Ada kita ketemu sama puisi, kita ketemu sama drama, dan di sini adalah ketemu dengan prosa. Selain untuk kesenangan, membaca karya sastra seperti membaca cerpen juga bertujuan untuk memperhalus akal budi. Mengapa membaca karya sastra bisa membantu manusia memperkembangkan akal budinya? Ada yang bisa jawab? Nih, dengan membaca karya sastra seperti cerpen, manusia dibantu untuk mengembangkan rasa empati, belas kasih, menghormati perbedaan, toleransi, dan sebagainya. Dalam karya sastra termuat nilai-nilai kehidupan yang diambil dari peristiwa yang dialami manusia. Jadi memang ini adalah ceritanya manusia dan tentunya ya untuk manusia tersebut. Nilai-nilai dalam cerpen kita ketahui ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai sosial, ada nilai politik, dan nilai agama. Kita mulai dengan tahapan belajar menemukan nilai-nilai dalam cerpen. Barusan nge-freeze. Baik, di situ ada kegiatan membaca ya, jelas karena memang ini adalah konsepnya membaca karya sastra. Kita mulai dengan kegiatan membaca, setelah itu kita mengidentifikasi, menganalisis, menemukan, mendiskusikan, dan mempresentasikan. Itu tahapannya. Tahapan belajar menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dimulai dengan membaca cerpen secara cermat untuk memahami alur, tokoh, dan latar cerita, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi peran tokoh serta peristiwa penting yang membentuk konflik atau perubahan. Kita kenal yang namanya struktur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra. Jadi memang unsur-unsur yang membangun dari dalam dan unsur-unsur yang membangun dari luar. Kegiatan tersebut memang harus dilakukan karena memang membaca karya sastra dimulai dengan mengetahui atau menganalisis yang namanya unsur-unsur intrinsiknya. Melalui analisis tema dan pesan moral, siswa mengaitkan peristiwa dalam cerita dengan nilai-nilai kehidupan yang kemudian didiskusikan dan dipresentasikan untuk memperdalam pemahaman serta refleksi terhadap relevansi cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya sastrawan, yang namanya seorang penulis ketika lagi menentukan ide, kemudian menyisipkan pesan dalam karyanya, pasti banyak cara, pasti banyak keinginan mereka dalam memasukkan nilai-nilai tersebut sehingga nyampe kepada pembacanya. Dan itu tidak mudah pemirsa ya, anak-anak hebat, gak mudah untuk menciptakan sebuah karya yang apik, kemudian dapat diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi tolak ukurnya. Kenapa? Tolak ukur itu adalah ketika apa yang ada dalam karya sastra bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Goal dah kalau kayak gitu. Nah,
Anak-anak hebat, kita mulai dengan mencatatnya. Jadi catatan tentang apa sih nilai moral, apa sih nilai sosial, apa sih nilai budaya, apa sih nilai politik, dan apa sih nilai agama. Catatan ini Bu Tenri pinjam dari catatannya Kaila Bunga Puspitaningrum. Ini rapi ya anak-anak hebat. Jadi untuk mengetahui tentang nilai-nilai dalam cerpen, Bu Tenri itu menginginkan kalian mengetahui apa sih pengertian dari nilai moral. Apa tandanya atau kriterianya yang menjadi dasar bahwa ini loh nilai moralnya. Nah, seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab dan menginspirasi kalian dalam membuat sebuah catatan. Itu mudah sekali ketika kalian sudah menemukan pengertian nilai moral, nilai sosial, kemudian tinggal kalian tulis saja dalam buku, dan itu mempermudah kalian dalam proses belajar. Jadi cantik ya, Masya Allah, cantik banget. Oke, berikutnya kita tahu ada beberapa catatan yang Bu Tenri masukkan di sini. Ini juga setiap anak memiliki ciri tertentu ya dalam menentukan penulisannya. Tapi ini manis-manis banget gitu. Ini dari Putri Nur Syahira, Acika Indria, ada Kenzi juga, atau manis banget. Ini juga masih dari Madia Gita Salsabira. Masya Allah, ini cantik banget ketika mereka menuliskan, dan saya yakin kalian yang sedang belajar sama Bu Tenri itu pastinya mengetahui apa sih yang kita pelajari dalam kegiatan hari ini. Ternyata cukup itu ya Bu Tenri menyampaikan tentang nilai-nilai dalam cerita di karya prosa. Ini ada yang manis dari slide-nya, yaitu slide karnival. Tapi sebelumnya Bu Tenri juga mau ngasih tahu juga nih, kalau udah ada catatannya dari teman-teman kalian, Bu Tenri ingin ngasih tahu bagaimana caranya kalian menentukan tanda-tanda bahwa ini loh yang termasuk yang termasuk dalam nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai politik sama nilai agama. Kita bisa mengetahui bahwa itu adalah nilai moral kalau berkaitan dengan etika kita gitu. Kalau misalnya nilai sosial adalah hubungannya dengan orang lain. Kalau nilai budaya berarti kebiasaan gitu yang sudah disepakati oleh masyarakat. Kalau yang nilai politik berarti ada hubungannya dengan politik ya, kata kuncinya memang politik. Kalau nilai agama ada hubungannya kita sebagai hamba kepada Tuhan. Seperti itu kata kunci untuk nilai-nilai dalam cerpen. Jadi catatan-catatan yang sekiranya kalian memang masih belum rapi, ini Bu Tenri kasih contoh dan mereka bisa rapi gitu ya. Tulisannya boleh jelek, boleh, tapi ketika kalian meletakkannya dengan cara yang estetik gitu ya, membuat kalian semangat dalam belajar, itu menjadikan nilai plus bagi kalian karena ternyata kalian menghargai diri kalian sendiri dalam mencatat kegiatan kalian dalam belajar tentang nilai-nilai dalam cerita pendek. Sip, itu saja Bu Tenri sudah memaparkan apa sih nilai-nilai dalam cerita pendek. Oke, Ibu Tenri pamit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.